Shalom. Puji nama Tuhan. Minggu yang luar biasa. Amin. Kalau sepanjang hari Tuhan telah memberikan anugerah kesehatan dan kekuatan buat setiap kita, biarlah hari ini kita mau mengucap syukur karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Baik pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang melayakkan kami untuk kami bisa ada di altar-Mu, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya kami mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Layakkan kami, sucikan hidup kami. Kami percaya melalui perjamuan kudus-Mu yang akan kami kerjakan, mengubahkan hidup kami, memulihkan hidup kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami akan menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Dan terindah Kau Yesus.
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Lebih lagi dengan segenap hatimu kita mau ucapkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan di dalam kesestakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh Yesus, Haleluya. pengorbananmu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. pengorbananmu Kami bersyukur, kami menyucikan bersyukur. hidupku. Yesus, Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih Amin. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Saudara bisa lambaikan tanganmu, lihat kanan kiri muka belakang, katakan shalom, shalom. Haleluya. Haleluya. Mau lebih lagi buat Allah kita? Haleluya. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku, dan ku tertangguh. Katakan, oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semuanya, hey! Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskan. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku, dan ku tertangguh. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semuanya, semakin tinggi Kau bawa diriku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskan ku.
hari ini? Amin. Oh sudah siang saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Rindu rasanya kita bisa bersama-sama bersekutu lagi. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku
tangan saudara. Kau lebih tahu, kau lebih sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari taruh tanganmu di dadamu, katakan kau lebih tahu. Tangan tengkang, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu dan yang terbaik yang diberikan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, sampaikan isi hatimu. Hamba-Mu siap menyampaikan dan kami semuanya siap mendengarkan. Biarlah Tuhan, pada saat ini tiba saat yang Kau memberkati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami kuat. Kami pulang dari tempat ini, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, Tuhan lebih tahu kehidupan saudara. Di mana masa-masa pandemi, masa-masa yang sangat menentukan ini, sebab Tuhan tahu kehidupan kita. Dan yang terbaik itu yang diberikan kepada kita. Amin. Kalau kita bisa melewati sampai hari ini, itu semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau sampai kita bisa melewati hari ini, itu semata-mata karena Tuhan. Bukan karena gagah kuat kami, bukan karena gagah kuat kita. Saudara, sudah kira-kira satu setengah tahun kita rindu beribadah. Saya setiap kali datang di tempat ini sendiri nangis ya. Tuhan, kapan saatnya saya bisa kembali beribadah bersama-sama? Kapan saatnya?
Waktu bulan Juli yang lalu kita mau buka, ternyata meledak. Akhirnya tidak bisa. Kapan saatnya Tuhan? Nah, waktu kesendirian di sini, kadang saya berdoa di sini, Tuhan berkati supaya semuanya aman, supaya semuanya boleh berjalan. Saudara rindu kan juga beribadah? Sama. Nah, kerinduan ini pun juga pernah dialami oleh Daud. Ketika Daud dikejar-kejar sama anaknya, yaitu Absalom, sehingga dia harus keluar dari istananya. Keluar dari istananya, dari jauh dia melihat, aku tidak mungkin bisa kembali ke sana. Aku tidak mungkin bisa kembali ke sana. Kota itu kota raja. Yerusalem kota raja. Dan di situ aku bisa menyembah Tuhan. Daud kembali ke situ bukan karena dia menginginkan jabatannya kembali, tidak. Tapi Daud pengen kembali ke situ, dia pengen bisa menyembah Tuhan. Saudara kalau lewat di depan gereja, pernah engkau saudara berkata, Tuhan kapan ya aku bisa menyembah Tuhan kembali? Kapan ya? Dan puji Tuhan hari ini kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya serba terbatas. Dan Daud pada waktu serba terbatas, dia tidak bisa ke sana, dia tidak bisa ke kota raja kembali. Dia cuma dari jauh, Tuhan kangen aku. Tuhan aku pengen menyembah Engkau, pengen menyembah bersama-sama. Berapa kali saya juga ditanya jemaat, Pak Ari kapan buka? Kering Pak Ari. Nangis saya sudah kalau ada orang berkata seperti itu. Saya pun juga rindu. Makanya pujian yang terakhir tadi bukan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Saya percaya Tuhan sanggup pulihkan kita semuanya, amin. Saya percaya ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan, kapan kita kembali lagi untuk beribadah. Nah, Daud juga ngalami sama. Mari kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan kian lama kian kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah yang orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab
Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, di sini di Mazmur 84 ini untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Gitit Mazmur Bani Korah. Saudara tahu Gitit? Apa ini Pak Gitit? Gitit itu saya cari Gitit itu di dalam ensiklopedia. Ternyata Gitit itu kecapi. Nah, ini Bani Korah, dia menyanyi bermazmur sambil main kecapi. Nah, mazmurnya ini kalau dilihat di sini, mazmurnya sama dengan mazmur Daud. Ini dipredisikan bahwa ini yang nulis sebenarnya Daud. Daud yang nulis ini, mazmur Bani Korah yang menyanyikan. Bani Korah yang menyanyikan dengan permainan kecapi. Nah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ada kata ya Tuhan semesta alam. Ini bisa dibayangkan ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, tabernakel-Mu. Tabernakel-Mu. Ada rumah, ada kemah suci, ada tabernakelnya, ada kerubnya, di mana balas tentara surgawi memuji. Ya Tuhan semesta alam. Bangsa Israel sangat mengagumi ini. Secara umum bangsa Israel sangat mengagumi tempat ini. Lebih-lebih Daud mengagumi tempat ini. Betapa disenangi. Dan semua mengakui. Tapi lihat pengakuan Daud pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saudara pernah jiwa ini bergejolak hancur rasanya karena rindu? Yang pernah rindu katakan amin. Merindukan itu rasanya, rindu itu gimana ya rasanya, itu sulit dibayangkan. Yang pernah jatuh cinta katakan amin. Ya, rindu. Jatuh cinta itu berjuta rasanya, pengen ketemu sang pujaan hati. Itu rasanya waduh. Apalagi kalau baru-baru ini sinyal putus-putus itu kan. Pada waktu rindu tidak bisa ketemu, tidak bisa video call, rasanya ini saya bayangkan seperti itu. Dan ini Daud itu merasakan kerinduan kepada Allah. Ini seperti ditulis di dalam Mazmur 42. Dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Terus Mazmur 63 dia mengatakan begini, selain Kau tiada yang lain. Nah, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Di Mazmur 63 itu, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Daud sangat rindu ketemu Tuhan. Daud sangat rindu sekali, seperti rusa yang merindukan air. Dia rindu. Dia merindukan tempat dia ketemu sama Tuhan. Daud tidak menginginkan tahta sebenarnya. Kalau itu mau diambil oleh Absalom, silakan ambil. Yang penting tempat di mana aku bertemu dengan Tuhan itu tidak diambil. Dia pengen cuma ke sana. Tapi terbatas semuanya. Dia tidak bisa ketemu Tuhan di sana. Karena apa? Absalom mengancam untuk membunuhnya. Dan Absalom sudah kerahkan semua anak buahnya. Dia tidak bisa diam, cuma melihat dari jauh. Tuhan, aku rindu ke sana, aku pengen ketemu dengan Engkau. Dari jauh. Terus juga di ayat yang keempat, dia menggambarkan pada waktu burung pipit ada di sana, dia bilang ini, aduh Tuhan enak
bisa ke sana. Seandainya aku punya sayap, aku akan terbang ke sana menyembah Tuhan. Semua terbatas. Di sini dikatakan burung pipit, burung layang-layang, dia bisa terbang pada mezbah Tuhan. Dia membayangkan Tuhan naik. Burung pipit dan burung layang-layang itu lebih enak daripada saya. Saya pengen ketemu Tuhan. Semua terbatas. Hari-hari ini pengen ke gereja terbatas juga. Ya kan? Pengen ketemu Tuhan. Siapa yang rindu pengen ketemu Tuhan? Pengen memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pak Hari kapan buka? Saya tidak bisa jawab. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu juga. Ketika ini tidak ada ibadah, sudah alat-alat yang kita pakai untuk menyembah Tuhan ini saya bersihkan, semuanya saya tata seakan-akan ada ibadah. Saya kayak orang gimana ya, 1,5 tahun saya rawat dan tidak pernah ibadah. Saya Tuhan pengen, tapi hari ini puji Tuhan, kasih setia Tuhan mengizinkan kita beribadah bersama-sama. Amin. Pengen ketemu Tuhan. Dan saya percaya ketika dibatasi oleh ibadah sehingga ibadah kita cuma online, itu pun juga kita bisa bertemu dengan Tuhan sebenarnya. Amin. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Raja kita. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ayat 5, setelah dia membayangkan bagaimana enaknya menjadi burung pipit yang bisa terbang ke mezbah Tuhan, dia terus menulis, berbahagialah, ayat 5, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Bukankah ini yang dirindukan oleh Daud? Berbahagialah ketika kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Saudara mengalami Tuhan hari ini? Iya kan? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu terus memuji Engkau. Saudara pengen memuji Tuhan terus? Pengen? Kalau saudara pengen memuji Tuhan terus, tempatnya nanti kita di surga, kita memuji Tuhan terus. Amin. Di sini serba terbatas, di sana tidak terbatas. Di sini kita bersama-sama dengan teman-teman kita, di sana kita bersama dengan malaikat di surga, menyembah Tuhan terus. Nah, saudara, yang kedua, berbahagialah orang yang manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ayat 6. Berbahagialah yang orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bagi orang Yahudi, ziarah itu minimal 1 tahun itu 3 kali, dan itu suatu yang sangat menyenangkan bagi orang Yahudi. 1 tahun 3 kali itu tidak pernah dilewatkannya. Wah, begitu. Waktunya ziarah, senang. Waktunya ziarah, senang. Sampai-sampai ada pujian, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Itu ziarah bersama-sama, senang. Mau ke rumah Tuhan senang. Mau ke rumah Tuhan itu rasanya bergairah sekali. Saya jadi ingat ketika saya masih muda. Ketika saya sekarang belum tua ya. ketika masih muda, saya masih SMA, masih kuliah. Dulu saya begitu Sabtu kok gandang-dang Minggu, pengen ketemu Tuhan, pengen ke gereja. Tadi malam saudara, saya itu tidur kayak tidur ayam.
kok nggak pagi-pagi ya? Kok nggak pagi-pagi? Saya pengen ketemu Tuhan. Saya pengen beribadah menyembah Tuhan bersama-sama. Siapa yang sudah merindukan Tuhan? Amin. Jam berapa bangun? Saya lihat, oh belum, tidur dulu. Kemudian bangun lagi. Saya pengen ke gereja. Saya pengen menyembah Tuhan. Kerinduan saya bertemu dengan Tuhan. Daud keinginannya pengen bertemu dengan Tuhan. Di dalam tempat kudusnya dia ketemu dengan Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Saudara, lembah Baka itu adalah suatu tempat di mana mau masuk ke dalam waktu mau ziarah melewati lembah Baka. Di sana tidak ada air. Tidak ada air sama sekali, dan bahkan orang kalau tidak membawa persediaan air bisa mati di sana. Lembah Baka itu lembah ratapan, lamentation. Lembah ratapan, dia meratap dan banyak orang mati di sana. Ini lembah kekelaman. Meratap itu menangis. Menangis itu selalu ada air mata. Tuhan sanggup membuat air mata berubah menjadi mata air. Dua kata yang berdekatan. Air mata berubah menjadi mata air. Ayo sama-sama katakan, air mata berubah menjadi mata air. Katakan samping kanan kirimu, ketika engkau berharap pada Tuhan, air matamu berubah menjadi mata air. Amin. Air matamu berubah menjadi mata air. Air mata itu berbicara kesedihan, tapi mata air berbicara sukacita, berbicara kelimpahan, berbicara berkat, berbicara kehidupan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Sukacita. Hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, air matamu ditampung di dalam kirbatnya, dan Tuhan akan mengubahnya menjadi mata air. Yang percaya katakan amin dan berikan sorak-sorai kepada air matamu menjadi mata air. Itu berkat yang diterima oleh orang-orang yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan. Mungkin bisnismu kok berlinang dengan air mata Tuhan begini, tapi air matamu akan ditampung di kirbatnya dan dirubah menjadi mata air, menjadi sumber kehidupanmu. Terus berikutnya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Ini hujan awal, di awal saja sudah menghasilkan berkat. Itu bagi orang-orang yang menaruh harapannya kepadanya, bagi orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, dan itu saudara dan saya, katakan amin. Kalau saudara dan saya menaruh kekuatan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membuat hujan pada awal musim itu diselubungi dengan berkatnya. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-8. Ayat ke-8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara, makin berjalan itu makin lama makin apa seharusnya? Makin lama kan makin capek kan? Tapi coba, seorang atlet itu berjalan, ketika dia mendekati finish, makin capek atau makin bersemangat? Makin bersemangat. Karena apa? Ada tujuannya. Ada tujuannya. Kalau saudara pun juga berjalan terus menghadap Allah, ada tujuannya Tuhan, maka saudara tidak akan lelah karena ada tujuannya. Tapi ketika kita beribadah cuman tidak ada tujuannya salah, maka muter-muter dan merasa capek.
Kalau saudara tujuannya beribadah ketemu sama Tuhan, aku sebentar lagi ketemu Tuhan, maka saudara akan seger. Amin. Amin. Saudara akan seger karena saudara punya tujuan. Tujuannya adalah Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ada tujuannya, ada Allah di Sion. Dan hari ini saudara, ketika saudara beribadah, saudara bergairah karena apa? Tujuannya saudara ketemu sama Tuhan, bukan yang lain. Bukan pengen ke gereja karena gedung, karena fasilitas, bukan. Karena pengen ketemu Tuhan. Amin. Nah saudara, orang-orang yang kekuatan di dalam Tuhan, berkatnya ada 3 ini. Dan kesimpulan dari apa yang diambil Daud, ketika dia melihat semuanya, dia kerinduannya itu pengen terwujud, dia menyimpulkan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, di ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini yang kesimpulan yang diambil oleh Daud. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sekarang ibadah terbatas, harus booking tempat dulu. Ini kalau saudara telat booking lagi sudah tidak ada tempat lagi. Ini ada beberapa yang booking tapi tidak datang. Udah nggak bisa lagi. Tempatnya terbatas. Semuanya terbatas. Nggak apa-apa, di belakang pun aku nggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku ketemu Tuhan. Amin. Yang penting ketemu Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara rindu ketemu Tuhan, rindu menantikan Tuhan, saudara akan ketemu Tuhan. Kalau saudara pengen menyembah Tuhan, saudara akan ketemu. Ketemu siapa? Ketemu Tuhan Allah. Di ayat yang ke-12, Tuhan Allah adalah matahari. Tuhan adalah matahari dan perisai yang menyinari saudara, yang membuat semuanya terang. Itu adalah Tuhan, dan Tuhan pelindung saudara. Kasih dan kemuliaan diberikan. Berkatnya dia tidak tahan, kebaikannya dia tidak tahan. Itu yang akan menjadi bagian saudara. Oleh sebab itu carilah Tuhan. Tujuan saudara pengen ketemu Tuhan, ibadah. Ketika saudara ketemu Tuhan, engkau perisaiku, engkau matahariku, engkau kasih kemuliaanku. Engkau tidak pernah menahan kebaikanmu di dalam hidupku. Saudara akan menikmati Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Mari kita pujikan ini. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari taruh tanganmu di dadamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Mari kami jemput bangkit berdiri, katakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab
kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Saudara, pada zaman dahulu, zamannya Daud, untuk mencari Tuhan dia harus ke satu tempat. Tapi zaman perjanjian baru, tirai itu sudah dibelah. Saudara bisa punya akses kepada Tuhan. Tinggal nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Roti dan anggur ini bukti bahwa Tuhan sudah membuka akses itu. Tinggal bangkitkan kerinduanmu. Mari siapkan roti dan anggur. Mari kita pujikan sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab kasih Setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Sebab kasih setiamu lebih dari. ini kasih setia Tuhan, bukti kasih setia Tuhan. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tinggal bangkitkan kerinduanmu kepada Tuhan. Seperti Daud, jiwanya sampai hancur merindukan Tuhan. Tubuh jiwa rohnya merindukan Tuhan. Dan sekarang Tuhan sudah buka aksesnya melalui tubuh dan darah Kristus. Akses sudah terbuka. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Yesus sudah diserahkan supaya saudara bisa menjadi satu dengan tubuhnya, bisa menjadi satu dengan Tuhan sampai selama-lamanya? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Pengampunannya yang membuat engkau bisa bersatu dengan Tuhan. Kerinduanmu tidak menjadi sia-sia, sebab engkau akan bertemu dengan penciptamu. Darahnya yang mengampuni. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah darah Yesus adalah darah yang memeteraikan perjanjian baru, dan saudara menjadi miliknya untuk selama-lamanya? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. bangkitkan kerinduanmu kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. jiwaku melekat, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. jiwaku melekat, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. biarlah kami merindukan Engkau setiap hari Tuhan. Biarlah kami merindukan Engkau setiap malam, setiap pagi kami merindukan Engkau. Kami mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Kami rindu bertemu dengan Engkau setiap hari. Tidak ada yang membatasi Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, apa yang bisa memisahkan kami dari Engkau? Penindasankah, aniayakah, ketelanjangankah? Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan terus mencari Tuhan. Kami akan terus mencari hadirat-Mu setiap hari. Dan kami akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Angkat tanganmu saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Engkau akan selalu melihat Tuhan. Engkau akan selalu memandang kemuliaan-Nya. Engkau akan selalu bertemu dengan mataharimu. Engkau akan selalu bertemu dengan perisai-Mu. Engkau akan selalu bertemu dengan kebaikan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan turun atasmu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan,